Semangat pagi. Kali ini kita akan bahas tentang if tunggal dan operasi dasar matematika ya. Nah, jadi hasil akhir lembar kerja nanti seperti ini. Hasil mentahnya begini ya. Dihapus dulu. Nah begini. Hasil mentahnya begini semuanya. Jadi IDR, yang IDR ini itu melalui sistem ya, format cell, dan PIS ini juga. Jadi di sini ini tentang laporan penjualan. Anggaplah kamu sebagai pemilik ini beberapa pemilik toko lah gitu ya. Ini beberapa barang yang dijual. Harga, ini jumlah terjual, jumlah barang yang dijual. Di sini ada subtotal pendapatan beserta keterangan. Nah, sekarang yang mau kita kasih itu format mata uang ini. Yang IDR ya. Kita blok semuanya. Ingat ya, ketika nginput data angka itu jangan ada koma ataupun titik koma untuk cari aman. Kita blok dulu, kita mau kasih format mata uangnya, format currency-nya. Kita blok semuanya, lalu klik kanan, format cell. Sudah diblok ya, klik kanan, format cell. Kemudian ambil currency. Nah, di sini cari IDR. Biasanya IDR itu gabung dengan yang nih, yang 3 huruf dia. Nah, ini IDR. Di sini ada decimal place. Nampak ya decimal place. Decimal place. Ini perhatikan di bagian sampel ini. Di sini kan ada 2 nih. Nah, seumpama kita kurangin jadi 0. Nah, perhatikan ini ya, kurang dia ya, hilang 0, nggak ada decimal place. Tapi kalau kita tambahkan 1 nih, nampak nih 0 di belakang koma. Perhatikan sampel ini ya. Sekarang kita kasih 2 nih, koma 00. Nah, ini yang decimal place itu ya. Lalu oke. Kemudian kita mau kasih yang jumlah terjual ini ada PIS-nya. Itu juga sebenarnya data angka dia. Jadi PIS itu tidak kita ketik, kita atur melalui format cell. Kita blok semua kolom, jumlah terjual, lalu kita klik kanan, format cell. Nah, masih di bagian number, di kotak dialog format cell itu, di bagian number, pilih custom. Nah, ini kan sebelah kiri nih, pilih custom. Di sebelah kanannya, nah ini ada pilihan, tapi Pak gunakan yang paling atas, general. Lalu klik standby cursor di general, tambahkan spasi. Tanda kutip, PIS, tanda kutip lagi. Nah, ya kita ulang. Tanda kutip, kemudian PCS, tanda kutip lagi. Ingat, mengambil tanda kutip itu gunakan tombol shift, tekan tahan, baru tekan tombol tanda kutip di samping tombol enter. Perhatikan di sampel, kalau kamu ngetiknya benar, ini akan muncul PIS. Lalu oke. Nah, gitu. Kemudian kita mau cari subtotal pendapatan. Subtotal pendapatan itu jumlah uang yang kita dapatkan dari masing-masing barang yang telah kita jual. Nah, jadi ada harga satuan. Nah, harga satu barang dikali dengan jumlah terjual. Ini ya, C7 itu harga satuan, D7 ini jumlah barang terjual. Lalu oke. Nah, sudah dapat 1, kita copy saja. Klik kanan, kita mau copy rumus yang ada di 45.000 ini ya. Jadi klik kanan di angka 45.000, copy. Lalu blok semua sel yang kosong. Nah, enter. Gitu. Kemudian kita mau cari keterangan. Jadi isi dari keterangan ini hanya ada 2, yakni belum tercapai dan target tercapai. Jadi jika subtotal pendapatan ini
500.000 ke atas, maka keterangannya target penjualan tercapai. Tetapi jika kurang dari 500, maka target penjualan belum tercapai. Jadi sama dengan if buka kurung, diklik logical testnya, kolom yang sebagai logical testnya atau syaratnya. Lebih besar sama dengan 500.000, 123, 500.000. Lalu gunakan tanda kutip, tanda koma, titik koma atau koma. Ini logical test, kemudian setelahnya itu ada titik koma. Kemudian penjualan tercapai. Titik koma lagi, tanda kutip maksudnya. Baru titik koma, lalu penjualan belum tercapai. Tanda kutip lagi. Lalu oke. Klik kanan di belum tercapai karena kita mau copy rumusnya. Lalu blok semua sel kosong, enter. Jadi hanya ada satu yang penjualan tercapai ya. Nah, di sini. Boleh rumus dirubah? Boleh. Seumpama kita mau pakai yang ini kan lebih besar dari 500. Seumpama kita mau gunakan yang kurang dari 500, boleh. Kurang dari 500. Artinya value equal true-nya kita ganti penjualan belum tercapai. Lalu ini ganti dengan penjualan tercapai. Nah, sama aja. Jadi ketika logical test-nya diganti, artinya value if true-nya juga berubah, value if false-nya juga berubah. Jadi value if true itu tergantung dari logical test-nya. Kemudian, nah ini conditional formatting ya, kita gunakan conditional formatting. Kita mau menandain sel yang berisi belum tercapai. Kita blok semua kolom keterangan, lalu klik home, kemudian klik conditional formatting, lalu highlight cell rules, kemudian text that contain. Nah, apa yang mau kita tandain? Kita klik saja penjualan tercapai atau belum tercapainya. Kita ganti saja ya, klik penjualan tercapai. Oke. Kemudian ini kita ganti. Kita hilangkan. Clear rows from selected cell. Nah, jadi yang ditandain itu yang penjualan tercapai. Kalau ini total pendapatan ya, jumlah seluruh uang yang kita dapatkan. Jumlah seluruh uang yang kita dapatkan. Boleh pakai sum. Jumlah item produk ini. Ini ya, pakai counter. Kita mau hitung berapa jenis barang yang masuk di kasir 1. Itu maksudnya. Kalau ini jumlah produk yang sudah tercapai. Oh, kita ganti ya. Ini yang sudah tercapai. Mencapai target. Nah, kita ganti. Penjualan tercapai. Jadi, count if itu menghitung data tertentu. Kita blok semuanya. Lalu titik koma, klik sel yang mau dihitung. Nah, begitu.